ibadah. Dan saya ingatkan lagi, ya, kalau kita membuka Al-Quran, maka yang pertama isinya adalah ma yata'allaqu bil aqaid, apa-apa yang berkaitan dengan masalah-masalah akidah. Apa itu akidah? Akidah itu keimanan. Ada satu kisah, teman-teman. Ada seorang pendeta bertanya kepada seorang ustadz. Ustadz, katanya, kata pendeta ini, Ustadz, bukankah Tuhanmu, bukankah Allah menjanjikan kemenangan buat umat Islam? Bukankah Allah menjanjikan kebahagiaan buat umat Islam? Bukankah Allah menjanjikan kesuksesan buat umat Islam? Tapi buktinya hari ini yang nyuri orang Islam, yang maling orang Islam, yang melakukan kejahatan orang Islam. Bahkan itu muslim di Indonesia. Bahkan kalau lihat muslim di luar juga, itu banyak yang tertindas, yang terdolimi adalah orang Islam. Tapi ustadz yang ditanya ini cerdas. Dia bilang, ya benar, Allah menjanjikan kemenangan, Allah menjanjikan kebahagiaan, Allah menjanjikan kesuksesan buat umatnya. Terus kata pendeta ini, tapi realitanya yang terjadi malah sebaliknya. Berarti Tuhanmu itu bohong, berarti Allah itu bohong, kata pendeta ini. Maka kata si ustadz, Allah tidak pernah bohong, Allah tidak pernah ingkar janji. Namun Allah menyampaikan bahwa yang akan diberikan kemenangan, yang akan diberikan kesuksesan, yang akan diberikan kekuasaan oleh Allah bukan orang Islam, tapi yang akan diberikan kesuksesan, kebahagiaan, kemenangan oleh Allah adalah orang-orang beriman. Adalah orang-orang beriman. Muslim, apakah setiap muslim beriman? Belum tentu. Boleh jadi kita hari ini baru sebatas Islam, tapi belum iman. Keimanan belum masuk ke dalam hati kita. Makanya Allah menjadikan kita seperti ini. Makanya dalam Al-Quran Allah sampaikan waqalatil a'rabu amanna. Dan orang-orang Arab Badui itu mengatakan amanah, kami beriman. Tapi kata Allah, katakan wahai Muhammad, sesungguhnya mereka itu belum beriman. Tapi katakan kepada mereka aslamna, kami telah masuk Islam. Kenapa? Karena belum masuk dalam hati mereka, walamma yadkhulil imana fi qulubihim. Belum masuk ke dalam hati mereka keimanan kepada Allah. Boleh jadi hari ini kita baru sebatas muslim tapi belum mukmin. Karena yang namanya muslim ada yang mukmin, ada yang munafik. Munafik itu Islam bukan? Munafik itu Islam, tampilannya Islam, tapi dia munafik. Allah menjanjikan kemenangan, Allah menjanjikan kebahagiaan, Allah menjanjikan keuntungan. Buat siapa? Buat orang-orang, buat orang Islam apa buat orang beriman? Buat orang beriman. Man amila salihan min dzakari wa untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal soleh, baik dia laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'minun, syaratnya dia beriman. Wal asri innal insana lafi khusrin, demi masa sesungguhnya seluruh manusia itu berada dalam kerugian, kata Allah. Tapi kata Allah apa? Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Allah tidak sampaikan illal ladzina aslamu, kecuali orang-orang yang Islam. Tapi Allah sampaikan illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman yang enggak rugi itu, wa amilus shalihat, dan dengan keimanannya kemudian dia beramal soleh, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Banyak. Salah satu diantaranya wa idza tuliyat alaihim ayatuhu
zadathum imana. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah bertambah keimanannya. Sekarang kita udah begitu apa belum gitu? Kalau dibacakan ayat Quran, apakah kita bergetar hati kita? Atau biasa aja? Dan ingat teman-teman sekalian, Rasulullah SAW tidak dimusuhi karena akhlaknya, tapi Rasulullah SAW dimusuhi karena keimanannya. Rasul tidak dimusuhi karena akhlaknya. Nabi diberikan gelar Al-Amin karena akhlaknya baik, karena jujur, tidak pernah bohong. Rasul bahkan dititipi banyak titipan oleh orang-orang Quraisy. Makanya ketika hijrah ke Madinah, Nabi menitipkan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk membagikan titipan itu. Tapi Rasulullah SAW dimusuhi oleh orang-orang Quraisy karena keimanannya. Ketika Nabi jadi Al-Amin, ketika Nabi dititipi barang, tidak dimusuhi. Tapi ketika Nabi SAW mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, barulah Rasulullah SAW dimusuhi. Makanya Nabi ketika berdakwah dihalang-halangi oleh orang-orang Quraisy. Apa dihalang-halanginya? Satu, dengan cara yang keras, tidak berhasil. Pernah satu ketika Nabi sholat di depan Ka'bah, kemudian di atasnya disimpan kotoran unta. Seringkali Nabi SAW lewat, kemudian diludahi. Ketika hijrah ke Taif, Nabi dilempari, dimusuhi dengan keras. Kita belum pernah ada kan? Kita hijrah, kita taubat sama Allah, tiba-tiba ada orang ngelempar kita. Enggak seperti Nabi, enggak. Ternyata dihalang-halangi dengan keras, dakwah Nabi tidak berhenti. Akhirnya mereka menawarkan dicegah dengan cara yang lembut. Apa kata mereka? Ya, seandainya Muhammad itu mau, kami akan angkat jadi raja. Dan seandainya Muhammad itu mau, maka kami akan carikan seorang gadis yang paling cantik di jazirah Arab. Tapi syaratnya satu, agar menghentikan dakwah, mengajak kepada tauhid, agar menghentikan dakwah mengajak kepada keimanan kepada Allah. Disampaikan itu kepada Abu Thalib. Abu Thalib menyampaikan kepada Nabi. Apa kata Nabi? Seandainya matahari disimpan di tangan kananku dan bulan disimpan di tangan kiriku, aku tidak akan pernah berhenti untuk dakwah. Gagal. Cara kasar gagal, cara lembut juga gagal. Cara ketiga, orang Quraisy menghalangi dakwah Nabi dengan cara menurut mereka win-win solution. Apa itu? Ya Muhammad, katanya, seandainya kami akan ikut bersamamu menyembah Allah, sholat di masjid. Tapi selama 1 minggu kami beriman kepada Allah, ikut jadi pengikutmu. Tapi 1 minggu berikutnya kamu yang menyembah bersama kami, menyembah berhala dan seterusnya. Gantian. Menurut mereka ini win-win solution. Ya, jadi kamu enak, saya juga enak gitu. Kemudian turun firman Allah apa? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Poinnya di ayat terakhir, lakum dinukum, bagi kalian agama kalian, waliyadin, dan bagiku agamaku. Makanya kalau kita bicara keimanan, iman itu bicaranya hitam putih. Syirik, tauhid, mukmin, kafir, hak dan batil, itu keimanan. Jadi kalau bicara iman, bicara surat Al-Kafirun. Namanya iman, prinsip, tidak ada toleransi dalam keimanan. Tapi beda ketika kita bicara akhlak. Kalau kita bicara akhlak, bagaimana hubungan kita dengan non-muslim? Al-Quran menyampaikan. Ya, apa kata Al-Quran? Apa kata Allah dalam Al-Quran? La yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian, kata Allah, ya, la yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din, kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian
dan kepada orang-orang yang tidak mengusir kalian dari negeri kalian untuk apa? Antabarruhum, berbuat baik kepada mereka. Wa tuqsitu ilaihim, dan berbuat adil, berbuat pertengahan, berbuat objektif kepada mereka. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Kalau bicara iman, bicaranya hitam putih, hak dan batil, iman dan kufur, ya, tauhid dan syirik. Itu kalau kita bicara iman. Tapi kalau bicara akhlak, Allah tidak melarang berbuat baik kepada mereka dalam hal muamalah, selama tidak berkaitan dengan masalah keimanan. Makanya ketika para ulama mendefinisikan masalah akidah, apa kata para ulama? Apa yang disebut dengan akidah itu? Akidah itu kan secara bahasa rabtus syai', mengikat sesuatu. Secara istilah kemudian para ulama mendefinisikan yang disebut dengan akidah itu hiyal umurul lati yajibu an yusaddiqa bihal qalbu wa tatma'innu bihan nafsu la yumazijuha raibun wa la yukhalituha syak. Yang dimaksud dengan akidah itu adalah perkara-perkara yang kalau ada dalam hati kita maka akan memberikan ketenangan dalam hati. Ya, wa tatma'innu bihan nafs, membenarkan dengan hati, memberikan ketenangan dalam jiwa, tidak ada keraguan dan juga tidak ada kebimbangan. Itu akidah. Maka kalau kita bicara iman, iman itu hitam putih, ya. Iman itu hitam putih, hak dan batil. Kalau bicara akhlak, ada toleransi di sana, ada tasamuh di sana, ya. Kalau bicara syariah, nah inilah kita berkaitan dengan masalah apa? Fikih, ya. Makanya kita sebagai seorang mukmin ini tahu tiga-tiganya. Kita tahu masalah akidah, keimanan yang sifatnya prinsip. Yang kedua, kita belajar masalah akhlak, tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa. Yang ketiga, kita bicara tentang masalah fikih. Apa fikih? Pemahaman. Al-fahmu mutlaqan. Ya, sering saya ulang-ulang ya, bahwa makna fikih itu al-fahmu mutlaqan. Al-ilmu bil ahkami syar'iyyati al-amaliyati al-muktasabu min adillatiha tafsiliyah. Satu cabang ilmu terhadap hukum-hukum syariat yang sifatnya amaliyah, praktek, al-muktasabu, yang disimpulkan min adillatiha, dari dalil-dalilnya, at-tafsiliyah, yang terperinci. Itu masalah fikih. Nah baik, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, hari ini kita melanjutkan ya, setelah tadi pembukaan ya, agar ngaji kita itu tidak hanya nambah ilmu, tapi juga nambah iman. Karena ini yang paling penting, ngaji itu bukan hanya nambah ilmu, tapi juga nambah iman. Ketika Abdullah bin Mas'ud ditanya, ya, di manakah kami harus mencari ketenangan? Kata Abdullah bin Mas'ud, carilah di 3 tempat. 1, di mana dibacakan Quran. 2, di majelis zikir, ya. Yang ketiga, ketika duduk di majelis ilmu. Maka ilmu kita bukan hanya nambah transfer pengetahuan, karena kalau cuma transfer pengetahuan di Google pun bisa, di YouTube pun bisa. Tapi yang paling penting, duduknya kita di majelis ilmu harus nambah keimanan kepada Allah. Merasa makin dekat dengan Allah, merasa kita selalu diawasi oleh Allah. Itulah namanya keimanan. Makanya iman itu tadi saya sampaikan bicara antara hak dan batil, hitam putih. Kalau akhlak, adab, as-shawab wal khata', ya, tepat atau tidak tepat. Kayak begini, marah. Marah itu iman atau akhlak? Marah itu iman atau akhlak? Marah itu akhlak, ya. Boleh gak marah? Dalam kondisi tertentu boleh. Walaupun Nabi katakan la taghdab walakal jannah, jangan marah bagimu surga. Ya, ada seorang sahabat nanya, ya Rasulullah ausini, ya Rasulullah kasih aku wasiat. Kata Nabi kemudian la taghdab, jangan marah. Marah itu buruk, jelek. Tapi dalam kondisi tertentu, ketika Nabi kayak kemarin dilecehkan misalkan, boleh ya kita marah? Bukan hanya boleh, tapi harus. Kalau dia tidak marah ketika Nabi SAW dilecehkan, dihina, maka dipertanyakan keimanannya. Ya, memang Nabi kalau beliau dihina, kalau Nabi dihina, nabinya sendiri dihina, itu membiarkan. Tapi lihat para sahabat ketika dihina, salah satunya ketika peperangan terjadi. Dalam kitab Syama'il Muhammadiyah disebutkan ketika Nabi SAW berperang, perang Uhud, tiba-tiba ada orang yang menghina Nabi, musuh menghina Nabi, sampai kemudian dia bilang gini, ya,
Jadi dia pakai tameng, ini misalkan tameng, ya. Kemudian ditutup, dia ngomong ngoceh gitu, sambil menghina Nabi. Nabinya biasa, gak membiarkan karena Nabi itu pemaaf. Tapi tentu umatnya harus membela. Waktu itu seorang sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas yang dikenal dengan snipernya Rasulullah. Itu Sa'ad bin Abi Waqqas itu ahli pemanah. Di gini-gini dia, pas dibuka langsung Sa'ad itu kepalanya dipanah. Dipanah ininya sampai dia tersungkur, maka disebutkan dalam kitab Syama'il itu fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi tertawa. Artinya apa? Membela Nabi adalah kewajiban kita buat umat Islam. Dengan cara apapun. Ya, iya nabinya gak apa-apa. Berarti kita harus marah. Bohong. Ketika berbohong misalnya. Bohong itu baik apa buruk? Baik apa buruk? Buruk. Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu boleh kita bohong. Ya, dalam kondisi tertentu boleh kita bohong. Kapan boleh kita bohong? Satu, dalam peperangan. Perang itu kan al-harbu khida'atun. Ya, peperangan itu adalah tipuan, kebohongan. Yang kedua, islahum bainan nas, mendamaikan dua orang atau dua kelompok yang bertikai. Boleh berbohong. Yang ketiga, berbohong dalam menyenangkan hati pasangan. Itu boleh berbohong. Jadi kalau masalah akhlak, ya ada kondisi-kondisi tertentu yang sepertinya kita anggap ini kurang baik, marah itu kan gak baik. Tapi dalam kondisi tertentu itu jadi harus, wajib. Bohong itu gak baik, tapi dalam kondisi tertentu kita harus bohong gitu. Boleh bohong. Tapi kalau iman, hak dan batil. Nah, kalau fikih bicara berkaitan dengan perkara-perkara hukum, ya. Nah, hari ini kita bicara tentang adad ar-rakaat, ya, jumlah bilangan rakaat di dalam salat. Disebutkan di sini faslun wa rakaatul faraidhi sab'a asyarata rakaah, dan jumlah rakaat salat fardu itu ada 17 rakaat di luar hari Jumat. Kalau hari Jumat jumlahnya jadi tidak 17 karena salat Jumat hanya berapa? Hanya 2 rakaat, ya. Di luar salat Jumat dan di luar salat jamak qashar. Kalau kita safar kemudian menjamak dan mengqashar salat itu otomatis tidak 17 rakaat. Ini kata para ulama, 17 rakaat itu fi waqtil hadir, dalam kondisi kita sedang tidak dalam perjalanan. Itu 17 rakaat. Rinciannya apa? Nah, di sini kalau kenapa sih dibahas ini? Memang di kitabnya dibahas sih. Rinciannya bagaimana? Disebutkan di sini fiha, di 17 rakaat itu, ya. Di 17 rakaat itu arba'un wa thalathuna sajdatan. Arba'un itu 4, wa thalathun 30. Kalau bahasa Arab itu dibalik. Berarti berapa? 34. Arba'un wa thalathun, 34 sajdatan. Ada 34 kali sujud. Ustaz gak percaya. Kalau gak percaya hitung sendiri, ya. Ada berapa? Ada 34 kali sujud. Wa arba'un wa tis'una takbiratan. Ada arba'un itu 4, wa tis'una 90. Takbiratan, takbir. Jadi ada berapa? Ada 34 sujud, ya, 34 kali sujud. Ada 94 takbir. Wa tis'atu tasyahhudat. Wa tis'atu tasyahhudat. Ada 9 kali tasyahud. Tasyahud itu kan setiap sholat ada berapa? 2 kali tasyahud. Tahiyat bahasa kitanya. Tahiyat awal, tahiyat akhir. Kecuali sholat apa? Sholat subuh. Sholat subuh cuma 1 kali tahiyat. Kalau sholat subuh 2 kali tahiyatnya, berarti itu bukan sholat subuh, ya. Nah, makanya 5 kali 2 berarti apa? 10. Kurang 1 sholat subuh berarti 9.
Ada 9 kali tasyahud atau tahiyat. Kemudian wa asyru taslimat, ada 10 kali salam. Ya, ada 10 kali salam. Setiap kali sholat 2 kali salam, kan? Kali 5 berapa? 10. Wa mi'atun wa thalathun wa khamsuna tasbihatan. Wa mi'atun, mi'ah 100. Wa thalathun 3. Wa khamsun 50. 153. Ya, 153. Tasbihatan, ada 153 tasbih. Gak percaya, hitung sendiri. Ya. Wa jumlatul arkani fis salat, adapun jumlah rukun di dalam salat, mi'atun wa sittatun wa ishruna ruknan, ada 126 rukun. Ada 126 rukun. Fis subhi, di dalam sholat subuh, ini sebagai pengetahuan saja buat kita, thalathuna ruknan, ada 30 rukun. Wa fil maghribi ithnan wa arba'una ruknan, ada 42 rukun. Wa fir rubaiyah, di sholat yang 4 rakaat, apa 4 rakaat itu? Zuhur, asar, kemudian isya, ada berapa? Arba'ah wa khamsuna ruknan, ada 54 rukun. Kemudian kata penulis waman ajaza, waman ajaza, dan barang siapa yang ajaza, lemah atau tidak mampu, susah, anil qiyami, untuk berdiri, fil faridati, pada sholat fardu, shalla jalisan, maka boleh dia sholat sambil duduk. Wa man ajaza anil julus, dan siapa yang tidak sanggup untuk duduk di dalam sholatnya, ya, apa? Maka dia boleh shalla muttaji'an, sholat sambil apa? Berbaring. Ya, sholat sambil berbaring. Nah, ini berdasarkan hadis Nabi kepada seorang sahabat namanya Imran bin Husain, ya, kepada salah seorang sahabat namanya Imran bin Husain. Apa kata Nabi? Shalli qa'iman, salatlah kamu dengan cara berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan, kalau enggak mampu berdiri maka duduk. Fa illam tastati', kalau enggak mampu juga fa ala jambin, maka sambil menghadap ke sebelah kanan, tidur ngadap ke sebelah kanan, ngadap ke kiblat. Ya. Dalam riwayat lain, kalau tidak mampu juga maka sholat dengan muttaji'an, berbaring, ya. Kalau tidak mampu juga maka hendaknya sholat pakai isyarat. Misalkan kita masih sadar tapi gak bisa bergerak sama sekali, maka boleh sholatnya pakai isyarat. Kalau tidak mampu juga pakai isyarat, maka disolatkan. Yang kedua, kita belajar masalah akhlak, tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa. Yang ketiga, kita bicara tentang masalah fikih. Apa fikih? Pemahaman. Al-fahmu mutlaqan. Ya, sering saya ulang-ulang ya, bahwa ya, itu artinya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, nah jadi itu jumlah apa namanya? Rakaat dalam salat, ya. Rakaat dalam sholat fardu. Nah, kemudian dirinci berapa kali sujud, berapa kali takbir, sehingga kita bisa memahami rincian sholat yang kita lakukan. Baik teman-teman, sudah masuk waktu isya, insya Allah 1 menit lagi. Nanti setelah kalau ditanya apa itu sujud sahwi, sujud sahwi itu adalah 2 sujud yang dilakukan oleh orang yang sholat sebelum atau sesudah salam untuk menutupi kekeliruan di dalam sholatnya. Kadang-kadang kan kalau orang sholat tuh kadang lupa rokaat gitu ya.
kadang lupa ini sholat duhur atau asar atau udah berapa rakaat. Nah itu nanti ada sujud sahwi. Maka penulis kemudian menyampaikan faslun, pasal itu yang memisahkan satu pembahasan dengan pembahasan yang lainnya. Kata penulis wal matruku fis shalah, dan al matruk yang ditinggalkan minas sholati dari sholat itu salah satu asya'a, itu ada 3 perkara. Jadi sesuatu yang ditinggalkan dari sholat itu 3 perkara, maksudnya tergolong ke dalam salah satu dari 3 itu. Fardun, yang pertama wajib. Yang pertama fardu, ya. Fardu itu ada sebagian di antara ulama yang mendefinisikan bahwa makna fardu itu wajib. Walaupun ada ulama yang lain mengatakan ya fardu itu ya fardu, bukan wajib. Yang kedua wasunnatun, dan sunnah. Wahayatun, dan hayat. Ya. Dalam mazhab Syafi'i sunnah ini ada 2 nanti. Ada namanya sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad itu sunnah yang di situ berdiri sendiri, ya, mustaqil, ya, berdiri sendiri. Dan kalau meninggalkan sunnah ab'ad hendaknya sujud sahwi. Contoh tahiyat awal itu sunnah. Sunnah disebutnya sunnah ab'ad. Kalaupun tidak tahiyat, sebetulnya sholatnya tetap sah. Sholatnya tetap sah. Tapi kalau meninggalkan tahiyat, karena itu sunnah ab'ad, makanya hendaknya melakukan sujud sahwi. Atau sebagian ulama mengatakan membaca sholawat di dalam sholat, ya, membaca sholawat ketika tasyahud atau tahiyat itu sunnah ab'ad. Kalau kita meninggalkannya, makanya hendaknya melakukan sujud sahwi. Ada sunnah hayat. Apa itu sunnah hayat? Sunnah hayat adalah sunnah yang itu tergabung dengan sesuatu yang rukun. Contoh, yang rukun misalkan ruku. Ruku itu rukun. Kalau orang sholat tapi tidak ruku, maka tidak sah sholatnya, ya. Rukunya rukun, tapi bacaan ketika ruku subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli, atau subuhun kudusun rabbuna rabbul malaikati warruh, bacaan ketika rukunya itu namanya sunnah. Jadi kalaupun ruku gak baca apa-apa, sholatnya tetap sah, ya. Dan kalau lupa membaca apa-apa, sholatnya tetap sah dan tidak perlu sujud sahwi. Itu namanya sunnah apa? Hayat. Jadi kalau ab'ad itu sunnah yang berdiri sendiri, tidak nempel di rukun. Kalau hayat itu nempel di rukun, ya. Nah, kata penulis, yang ditinggalkan atau yang tertinggal di dalam sholat itu bisa termasuk kepada salah satu dari 3. Satu fardu. Apa fardu? Kalau ketinggalan rokaat sholat maghrib, berapa rokaat? 3 rokaat. Kita sholat maghrib 2 rokaat udah salam, maka tertinggal 1 rokaat. Maka yang tertinggal di situ adalah apa? Fardu, ya. Nah, fal fardu, kata penulis, fal fardu, adapun kalau yang ditinggalkan itu sesuatu yang wajib atau sesuatu yang fardu, la yanubu anhu sujudus sahwi, tidak mencukupkan dengan sujud sahwi. Jadi kalau yang ditinggalkan yang wajib itu tidak cukup dengan sujud sahwi saja. Bahkan in dzakarahu, jika ingat seseorang itu meninggalkan rukun, waz zamanu qaribun, dan waktunya masih jeda, waktunya masih sebentar, atabihi, dia datang kembali, wabana alaihi, dan menyempurnakan sholatnya, wasajada lissahwi, kemudian dia melakukan sujud sahwi. Nah, ini ada satu riwayat. Jadi satu ketika, ini riwayat ini dari Abu Hurairah, ya, kata Abu Hurairah, shalla bina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam adz-dzuhru awil asr. Nabi ketika sedang sholat bersama kami sholat duhur atau sholat asar, kata Abu Hurairah.
Beliau lupa, Abu Hurairah ini, dulu pernah Nabi itu sholat duhur atau sholat asar sama kami, kata Abu Hurairah. Fasallama, kemudian Nabi salam. Faqala lahu dzul yadain, ya, as-salatu ya Rasulullah ana qasta. Jadi dalam hadis ini menyebutkan begini, ketika Rasulullah itu sedang sholat asar atau sholat duhur yang jumlahnya berapa? 4 rakaat. Ketika sudah 2 rakaat itu Rasulullah langsung salam, dan tidak ada sahabat yang berani menegur karena khawatir apa? Oh, jangan-jangan syariat sholat dirubah, atau jangan-jangan Nabi itu kan apa namanya, pasti benar gitu. Gak ada sahabat yang berani menegur. Tapi tiba-tiba ada seorang sahabat yang kemudian datang ke Nabi, memberanikan diri. Wahai Rasulullah, apakah sholat yang kita kerjakan tadi itu sudah dikurangi, ya? Atau sholat yang kau itu lakukan itu kurang? Maka Nabi kemudian mengatakan, ahaqqun ma yaqul, ahaqqu ma yaqul. Benarkah ucapanmu itu? Jadi sahabat, di antara banyak sahabat, ketika Nabi memimpin sholat, gak ada yang berani negur itu. Tapi ada seorang sahabat yang memberanikan diri nanya ke Nabi, ya Rasulullah, sholat yang tadi engkau kerjakan itu kurang. Benar gak itu dikurangi sholatnya? Atau engkau lupa gitu? Maka kata Nabi, ahaqqu ma yaqul, benarkah apa yang kau katakan itu? Ya. Maka qalu na'am, benar wahai Rasulullah, dan itu dibenarkan oleh sahabat yang lain. Jadi Rasul itu lupa. Rasul itu lupa sebetulnya buat mengajarkan kepada kita kalau lupa di dalam apa? Di dalam sholat. Ya. Qala na'am. Fa shalla rak'ataini akharayaini. Maka Nabi SAW sholat 2 rakaat yang lain. Thumma sajada sajdataini. Kemudian Nabi melakukan 2 kali sujud. Ya, jadi kita ada yang imamin sholat, ternyata 2 rakaat udah salam. Pas menoleh mau berangkat, kata makmum, kenapa sholatnya 2 rakaat? Ya, maka hendaknya dia apa? Menyempurnakan sholatnya. Sholat lagi berapa rakaat? Menyempurnakan 2 rakaat. Setelah selesai sebelum salam maka dia sujud sahwi, 2 kali sujud. Jadi kalau yang ditinggalkan ini sesuatu yang fardu, sesuatu yang wajib, ya, maka hendaknya dia apa? Mengulangi sholatnya, menyempurnakan sholatnya, kemudian dia sujud sahwi. Ya, jadi kalau yang wajib tidak cukup dengan sujud sahwi saja, tapi sholatnya harus disempurnakan. Ya, jadi tidak cukup dengan sujud sahwi saja, tapi sholatnya harus disempurnakan. Misalkan ketinggalan rakaat, berapa rakaat yang dia tinggalkan? Ya. Kemudian yang kedua teman-teman, was-sunnatu. Adapun yang sunnah, ya, adapun yang sunnah, la ya'udu ilaiha ba'da talabbusi bil fardi. Jadi kalau yang sunnah tidak perlu mengulang apa namanya? Yang sunnah itu. Misalkan tertinggal tahiyat awal, maka tidak perlu mengulangi tahiyat awal, karena tahiyat awal itu masuknya sunnah. Ya. Lakinnahu yasjudu lis-sahwi anha. Tapi cukup dengan melakukan sujud sahwi saja. Jadi kalau yang fardu harus disempurnakan sholatnya. Kalau yang sunnah maka harus di apa? Tidak perlu mengulang sholatnya, tapi cukup dengan sujud sahwi saja. Kalau yang sunnah, ya. Nah ini di antara dalilnya adalah Nabi satu ketika pernah sholalana Rasulullah SAW rak'ataini min ba'di sholawati, wa fi riwayatin qama min ithnataini min adzuhri thumma qama falam yajlis. Jadi ketika sholat duhur Nabi gak tahiyat awal, langsung Nabi itu berdiri. Faqama an-nasu ma'ah, dan orang-orang pun ini makmum juga ikut, ya, bersama Nabi ikut berdiri lagi, tidak tahiyat awal. Falamma qada salatahu wa nadharna taslimahu kabbara qabla taslim. Maka setelah terjadi hal tersebut, Nabi kabbara qabla taslim, bertakbir sebelum mengucapkan
salam. Fasajada sajdataini wa huwa jalisun thumma sallama. Fasajada sajdataini, kemudian Nabi 2 kali sujud, wa huwa jalisun, dan beliau dalam keadaan duduk, thumma sallama, kemudian beliau mengucapkan salam. Nah, jadi kalau yang sunnah tidak perlu apa? Tidak perlu mengulang sholatnya, ya, atau gerakannya. Nah, yang ketiga, wal hayatu. Karena kan ada yang fardu yang ditinggalkan itu, ada yang sunnah, ada yang kalau istilah di sini hayat. La ya'udu ilaiha. Hayat itu tadi seperti pas ini baca doa iftitah lupa, ya. Jangan kalau kita sholat hendaknya tidak meninggalkan doa iftitah kalau dalam kondisi normal, ya, maka itu sholatnya bisa jadi makruh, ya. Maka dibaca doa iftitahnya, dibaca secara lengkap. Tapi kalau ketinggalan karena apa? Karena lupa, ya. Apa? La ya'udu ilaiha ba'da tarkiha wa la yasjudu lisahwi anha. Tidak perlu mengulangi lagi dan tidak perlu melakukan sujud sahwi. Jadi sujud sahwi itu hanya yang fardu dan yang sunnah. Sunnah berupa sunnah ab'ad, ya, seperti tahiyat awal, kemudian apa namanya, membaca ya, itu sunnah ab'ad namanya. Kalau hayat seperti ketika ruku, ketika doa iftitah itu lupa baca doa iftitah, maka tidak perlu apa? Tidak perlu mengulang sholat. Kemudian wa idza syakka, dan apabila ragu-ragu, fi adadi ma atabihi minar rakaati, dalam jumlah rakaat sholat, bana ala yaqini, hendaknya membangun atau mendirikan sholat dalam keadaan yakin. Wa huwa al-aqallu, yaitu dengan jumlah yang paling sedikit. Wa sajada lis-sahwi, kemudian setelah itu melakukan sujud sahwi. Contoh, sholat maghrib itu 3 rakaat, tapi kita ragu, ini sudah 3 apa masih 2? Sudah 3 apa masih 2? Maka ambil hitungan yang paling sedikit. Berapa? 2. Ambil 2 rakaat, ya, kemudian sempurnakan 1 rakaat lagi sebelum salam, maka lakukan sujud sahwi 2 rakaat, ya. Sebelum salam lakukan sujud sahwi 2 rakaat. Salat Isya ini 5 apa 4? 5 apa 4? Ya. Maka ambil yang apa? Yang 4. Yang 4 rakaat, udah itu sebelum salam lakukan sujud sahwi 1, 2, udah itu baru salam. Ya, sujud sahwi sujud, setelah itu baru salam, 2 kali salam. Ya, seperti biasa. Jadi sujud sahwi itu 1 kalau tertinggal, baik itu yang fardu atau yang sunnah, ya. Yang kedua, kalau ketika sholatnya kita ragu-ragu. Nah, ini sujud sahwi. Nah, kemudian teman-teman, wa sujudus sahwi sunnatun. Dalam mazhab Syafi'i, hukum sujud sahwi ini adalah sunnah. Apa itu sunnah? Ma yuthabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Ya, kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau tidak dikerjakan maka tidak mendapatkan dosa. Walaupun ada ulama juga seperti sebagian ulama Hanafiyah dan ulama Hanabilah mengatakan sujud sahwi itu hukumnya wajib. Tapi mayoritas ulama menghukumi bahwa sujud sahwi itu adalah sunnah. Ya, sujud sahwi itu adalah sunnah. Wa mahalluhu, dan tempatnya sujud sahwi itu qabla salam. Dalam mazhab Syafi'i adalah sebelum salam. Dalam kondisi yang normal, ya. Tapi kalau misalkan lupa, ya, atau misalkan tadi setelah sholat baru ingat, maka boleh dikerjakan setelah salam, sebagaimana hadis dari siapa? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, itu teman-teman tentang sujud sahwi, ya. Terus gimana bacaannya? Ada sebagian ulama seperti Imam Ibnu Hajar meriwayatkan bacaannya subhana man la yanamu wa la yasu. Namun Ibnu Hajar mengatakan la aslalaha. Doa ini tidak ada asalnya. Maksudnya sebagian ulama ada yang membaca itu. Boleh gak baca itu? Silahkan, boleh. Namun kalau kita lihat ada dalilnya atau tidak, ternyata doa ini tidak ada dalilnya.
Ya, jadi lebih baik memang para ulama menganjurkan yang lebih bagus menggunakan doa sebagaimana kita sujud. Bisa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli, doa sujud dari Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, atau doa subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, itu boleh kita baca ya. Kalau yang tadi gimana? Subhana man la yanam wa la yasub, boleh. Sebagaimana dinukil oleh Imam Ibnu Hajar, tapi Ibnu Hajar pun memberikan komentar taklik ya, bahwa la aslalaha, tidak ada asalnya katanya begitu ya. Jadi itu sujud sahwi, jadi hendaknya dikerjakan sebelum apa? Sebelum salam. Baik teman-teman, mungkin itu tentang sujud sahwi ya. Insyaallah cukup, saya kira cukup. Berikutnya masih ada waktu kalau ada pertanyaan dan sebagainya ya, atau ada yang hal-hal yang belum jelas boleh di-sharingkan atau ditanyakan ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.